Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya ingin review untuk unit Mitsubishi X-Force Hybrid. Ini adalah unit sampelnya dari yang unit test drive. Untuk unitnya ini adalah unit yang tipe Ultimate Premium Hybrid. Nah, untuk lampu depannya dia modelnya T-shape LED. Dia di sini ada untuk lampu sen dan di sini juga untuk lampu DRL-nya atau lampu senja di sini. Lalu untuk lampu low beam dan high beamnya dia sudah modelnya LED juga di sini. Lalu di bagian sini dia untuk lampu kabutnya juga sudah modelnya LED. Lalu di bagian sini dia juga ada untuk kamera 360-nya juga ya. Ini untuk yang bagian kamera depan. Nah, ini adalah unit yang warna merah. Nama warna merahnya itu adalah red metallic ya. Lalu untuk velgnya dia ukurannya 18 inch. Untuk yang model hybrid dia modelnya dia warnanya two tone, warna hitam dan silver seperti ini modelnya. Lalu kaca spionnya juga dia sudah auto retract. Di sini ada lampu sen. Lalu di bagian sini juga dia ada kamera sisi kanannya juga ya. Di sini juga ada roof rail garnish warna hitam. Lalu di bagian sini antenanya dia sudah modelnya shark fin antena. Untuk yang model hybrid dia stop lampnya dia modelnya warnanya bening seperti ini ya. Nah, lalu di bagian sini dia ada untuk parkir, untuk sensor parkirnya, parking sensor. Di sini dia ada untuk kamera mundurnya juga ya, kamera belakang. Di sini ada untuk sensor RCTA-nya juga. Ini cross traffic alert nama sensornya. Lalu untuk kuncinya, dia modelnya kuncinya seperti ini. Di sini ada untuk pembuka pintu, pengunci pintu, dan ini untuk pembuka bagasinya. Di kaca spion ini juga dia ada untuk blind spot monitoringnya ya. Ini icon untuk blind spot monitoringnya. Lalu untuk interiornya ini dia warna hitam, material joknya dia dari synthetic leather. Lalu untuk pengaturan joknya di sisi diver yang tipe premium ini dia sudah elektrik seperti ini. Ini untuk naikin joknya dan turunin joknya seperti ini. Lalu untuk mundurin joknya seperti ini dan majuin joknya dia seperti ini. Ini adalah untuk yang bagian sandarannya, kontrol sandaran joknya seperti ini ya. Lalu di bagian sini dia ada untuk headlamp adjuster juga, dia sampai 4 level. Jadi yang level 4 itu dia level yang paling turun, dan yang 0 ini dia adalah yang paling datar. Lalu di bagian sini dia ada untuk pembuka bagasinya juga ya, sudah dilengkapi dengan power tailgate. Dan di sini dia ada mini compartment tray juga. Ada kisi-kisi AC juga di bawah setirnya sini. Untuk tombol start stop engine-nya dia ada di sini ya. Ini untuk speedometernya dia ukurannya 8 inch digital. Lalu ini untuk bagian steeringnya. Ini steeringnya dia aksennya warna piano black seperti ini ya. Dia modelnya 3 spoke. Di sini ada untuk kontrol volume. Dia untuk kontrol volume di sini ya. Nah, lalu bagian sini dia ada untuk kontrol layar MID display-nya juga. Kontrol layar MID display-nya seperti ini ya, di sini. Nah, di sini ada untuk skip soundtrack, ada tombol media, ada tombol back. Lalu di bagian sini dia ada tombol untuk adaptive cruise control-nya, FCM. Ini untuk set adaptive cruise control-nya. Lalu untuk naikin kecepatannya dan turunin kecepatannya seperti ini. Di sini ada tombol untuk kamera 360-nya, nanti akan kita perlihatkan juga. Lalu bagian sini dia ada untuk voice command, dan di sini ada untuk tombol untuk terima panggilan telepon di sini. Kamera 360-nya dia bisa dipencet dari setir seperti ini ya. Lalu untuk diganti displaynya dia dipencet lagi seperti ini. Nah, untuk kamera 360-nya nih dia ada untuk view depan, yang kiri dan kanan. Lalu di bagian sini dia ada yang tampak atas dan depan. Lalu ini yang tampak depan, dan ini yang tampak atas dan sisi kiri depan. Nah, untuk steeringnya ini juga sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering. Lalu di bagian sini, di bagian wipernya dia ada pengaturan intermittent juga, dan ini untuk wiper belakang seperti ini. Ini ada untuk auto headlamp, lampu senja, dan lampu utama seperti ini. Ada auto high beam juga ya, dipencet seperti ini dia. Lalu ini untuk lampu kabut, lampu sen kanan dan kiri. Nah, ini untuk di bagian speedometernya dia tampil seperti ini ya. Dia ini ada layar informasi di bagian sini, layar informasinya. Nah, ini ada computer drive, ada rasio pakai EV-nya juga di sini ada score echo. Lalu di bagian sini dia ada untuk yang jarak hingga kosongnya.
di sini. Ini ketersediaan BBM-nya ya. Lalu bagian sini dia ada panel untuk EYC dan kontrol roda. Dia arah putaran bannya juga bisa terdisplay juga seperti ini. Nah. Lalu di bagian sini dia ada tekanan ban, ada aliran energi. Nah ini aliran energi ini ikonnya ini dari mesin, ini ada roda, dan ini ada untuk charging ini dari baterainya. Lalu di sini ada arah kompas, ada untuk media, ada panel radar adaptifnya juga di sini. Lalu di bagian sini dia tipe tampilannya ada yang modelnya lebih ke informasi. Di sini dia panel informasinya ya. Dia panel informasinya seperti ini. Dia lebih besar view-nya. Nah, di sini juga ada subunit kecepatan yang untuk miles per hour. Bantuan mengemudinya seperti untuk fitur FCM. Ini juga bisa diatur juga di sini. Lalu di sini juga ada blind spot warning, RCTA, rear cross traffic alert, sensor parkirnya juga bisa diaktifkan dan dimatikan juga. Lead car departure notification juga di sini ada pengaturannya. Lalu di bagian sini dia ada ASC atau Active Stability Control. TPMS di sini dia bisa di reset juga, dan ini unitnya juga bisa di setting untuk KPA, PSI dan bar. Layar informasinya juga dia di sini ada untuk audio dan panggilan. Lampu aksennya juga ini bisa diatur, dia bisa dimatikan, dan ini paling cerah dia di aksen yang keempat. Jadi di sini aksennya dia bisa terlihat ya, di sini dia ada di atasnya glove box, sisi kiri dan kanan ya. Nah ini lampu aksennya di sini satu, lalu di bagian bawah sini satu juga, dan di bagian sini juga ada satu di sini. Nah. Lalu di bagian sini dia ada pengaturan juga untuk pintu bagasinya juga di sini. Ada alarm istirahat juga, bisa diatur hingga 4 jam. Efek suara tanda belok, ini bisa diatur juga. Ini yang suara pertama, lalu ini suara kedua. Lalu di sini juga ada nada tombol. Ada bahasa, di sini ada multi bahasa pengaturannya. Nah ini juga ada unitnya untuk konsumsi BBM. Ada yang satuan kilometer per liter, liter per 100 km, dan miles per gallon. Suhunya juga bisa diatur dari Celsius dan Fahrenheit. Maintenance. Dan ini ada pengaturan pabriknya. Nah, untuk di bagian pintunya sini, di panel pintunya dia warna hitam. Untuk door handle-nya dia aksennya warna silver dove seperti ini ya. Lalu di bagian sini panelnya dia sudah soft touch panel juga, synthetic leather. Ini aksennya dia warna piano black. Di bagian sini ada untuk kontrol kaca spionnya. Ini yang untuk spion bagian kiri, dikontrolnya dia dipencet dari sini. Lalu untuk spion kanan seperti ini. Dan untuk dipencet untuk kontrol lipat spionnya, dia dipencet di sini. Seperti ini. Dan ini untuk kontrol kaca spionnya di sini. Lalu ini untuk door lock-nya, pembuka dan pengunci pintunya di sini ya. Untuk sistem power window di sisi driver dia sudah automatic power window, dan di sini juga ada window lock-nya juga ya. Untuk di speedometernya ini dia juga bisa diatur kecerahan layarnya dari sini. Nah, untuk head unitnya ini dia ukurannya 12,3 inch. Dia displaynya di sini ada untuk radio. Dia radionya di sini bisa simpan hingga 12 stasiun radio di sini. Lalu untuk memori stasiun radionya, dia ditahan seperti ini. Dia ditahannya agak lama. Nah, di sini juga ada daftar stasiun juga. Jadi ini untuk stasiun radio yang sudah terscan. Nah, ini untuk stasiun radionya yang terscan di sini. Lalu di sini juga ada pilihan juga seperti untuk informasi radio dan pengaturan radio juga. Nah, ini pengaturan radionya seperti ini. Dia kendali bisingnya juga bisa diatur dari hi-fi, berimbang, dan bising rendah. Nah, lalu bagian sini juga dia ada AM juga. AM dia bisa simpan hingga 6 stasiun radio juga. Ada Bluetooth, USB, iPod,
Lalu di sini ada untuk sumber lainnya juga ya, seperti untuk Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink. Untuk Apple CarPlay dan Android Auto dan WebLink ini dia konektivitasnya sudah wireless, jadi cukup connect Bluetooth saja. Nah, jadi untuk yang fitur yang dari sistemnya WebLink ini, untuk kalian bisa nonton video YouTube dari head unit ini melalui WebLink. Nah, ini di sini juga ada display lainnya juga ya, seperti ini. Ini yang untuk multimeter displaynya. Jadi untuk multimeter display di sini dia ada adventurous, reliable. Adventurous-nya di sini ada untuk lokasi, terus ada tilt angle, ada direction juga atau arah kompas ya. Lalu di sini juga ada reliable. Di sini ada putaran setirnya juga bisa terlihat seperti ini. Dia juga bisa terlihat juga untuk fitur AYC-nya juga, dan traction control-nya juga bisa terlihat. Nah, terus di sini juga ada responsifnya untuk powernya. Lalu di sini juga ada acceleration, fuel economy-nya juga bisa terdisplay juga. Driving score juga ada di sini. Nah, ini customize, ini untuk voltase aki, kalender, dan ini untuk driving score secara keseluruhan. Nah, ini ada 5 panel di sini. Lalu di bagian sini dia ada informasi kendaraan juga ya. Informasi kendaraannya di sini dia ada avionics display. Ini avionics display dia ada untuk persentase charge-nya. Lalu di sini dia ada untuk torsi dari motornya, akselerasi, power juga ada, dan ini tekanan bannya di sini ya. Ini arah putaran setirnya juga bisa terlihat juga di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk energy flow-nya juga. Ini untuk yang pas lagi charging baterainya, hybridnya dari mesinnya. Lalu bagian sini dia ada driving score, ada fuel economy juga, dan ini ada altitude juga seperti ini. Dan ini untuk keseluruhannya dia ada pilihan lainnya juga seperti eco score, ada juga tire pressure juga di sini. Nah, dan ini bisa diedit juga di sini ya. Lalu di bagian sini juga dia ada untuk konektivitas yang ke HP, ada jam juga. Untuk jamnya di sini dia ada beberapa panel, beberapa opsi model jamnya. Nah, terus di sini juga ada panel untuk AC-nya juga di sini. Panel AC-nya ini bisa terlihat dia arah semburan AC-nya datang dari mana saja. Jadi ini kan tadi di bawah sini juga ada untuk AC, lubang AC di bawah setir sini. Lalu di bagian sini, dan di sisi kiri, dan di sisi kanan di sini. Nah, ini untuk tampilan menunya keseluruhannya seperti ini ya. Dia ada untuk ponsel, ada multimeter display. Lalu di bagian sini dia ada displaynya juga untuk wallpaper. Ini wallpapernya dia seperti ini ya. Di galeri sini dia ada wallpapernya tuh, ada yang dari gambar pasif. Lalu di sini juga ada pengaturan juga untuk yang wallpaper, live wallpapernya juga di sini ya. Nah, ini live wallpapernya seperti ini. Lalu di sini juga ada adventurous juga, ada yang ini aquarium. Ini adventure-nya juga seperti ini. Lalu di sini juga ada jellyfish. Nah, di sini juga ada sumber audio. Sumber audionya ini tadi di sini. Ada pengaturan juga, dan di sini pengaturannya dia ada untuk Bluetooth, WiFi, untuk wallpaper, kamera. Ini display kameranya juga bisa diatur kecerahannya, kontrasnya. Dia bisa diatur kecerahannya seperti ini. Dan ini untuk kecerahannya. Nah, ini untuk tingkat hitamnya atau black levelnya seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk yang bagian layarnya atau kecerahan layarnya, di sini bisa diatur juga. Lalu di bagian sini dia ada untuk adjust layer juga di sini. Ini untuk pengaturan widgetnya juga. Nah, ini ada pengaturan lainnya juga di sini.
Lalu bagian sini juga ada pengaturan radio juga. Ada yang untuk pengaturan suara juga di sini ada. Seperti ini. Nah, ini untuk pengaturan suaranya, ini untuk dari yang sound system dari Yamaha. Dia pengaturannya dia seperti ini ya. Dia ada untuk yang fader atau balance-nya. Lalu di sini ada tone control juga. Tone controlnya juga bisa diatur di sini. Jenis bunyinya juga bisa diatur. Dari signature, lively, powerful, and relaxing. Sistem surroundnya juga bisa diatur juga di sini ya. Posisi pendengarnya juga bisa diatur, baik dari sisi pengemudi, depan, belakang, dan di semua sisi. Ada juga ini pengaturan volume kecepatan terkompensasinya nih. Nah, lalu bagian sini dia ada pengaturan lainnya juga, seperti pengaturan kendaraan, dan lainnya di sini juga ada banyak. Di sini. Bahasa juga di sini ada multi bahasa di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk foto USB. Ada juga ini untuk yang kamera juga. Ini untuk display kameranya seperti ini ya. Nah, ini display kamera 360-nya yang dari head unitnya di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk juga yang bagian AC, drive mode, informasi kendaraan juga ada di sini. Lalu di sini juga ada pengaturan kendaraan. Dan ada untuk maintenance. Nah, ini drive mode ini diaturnya dari tombolnya di sini posisinya, posisi tombolnya. Jadi kalau ini mode EV dia seperti ini modelnya tampilannya ya. Lalu di sini juga ada mode charge juga. Jadi kalau mode charge ini dia di charge-nya dari mesin internal combustion-nya atau mesin bensinnya. Lalu di bagian sini juga dia ada mode yang EV juga di sini. Mode normal, wet, gravel, Termac, dan matte. Untuk mode Termac, EV, dan charge ini hanya ada di seri hybrid. Jadi kalau untuk yang non hybridnya atau bensinnya cuma ada 4 mode, yaitu normal, wet, gravel, dan matte. Lalu di bagian sini dia ada tombol lampu hazard. Dan ini untuk pengaturan AC-nya dia ini kiri kanan dia dual zone. Jadi suhu paling panasnya dia ada di suhu 30 derajat Celcius. Dan paling dingin dia ada di suhu 18 derajat Celcius. Ini untuk sistem synchronize-nya hanya bisa diatur dari sisi driver. Kalau diatur dari manual dari sisi co-driver, synchronize-nya akan mati secara otomatis. Lalu bagian sini juga ada arah semburan angin juga. Fan speed-nya dia hingga 8 speed di sini. Ini untuk sirkulasi AC-nya dan ada auto AC. Lalu di sini ada untuk matiin kompresor AC-nya. Ini matiin AC-nya di sini. Untuk AC-nya ini juga di tipe Ultimate dan Ultimate Premium sudah dilengkapi dengan ion dari Panasonic yaitu Nano X. Di sini juga ada dry mode, ada front defogger, ada max cool juga, rear defogger juga ada, dan di sini ada memori juga. Nah, lalu bagian sini dia ada untuk tempat wireless charging di sini. Di sini ada adapter port juga. Lalu di bagian sini dia ada untuk USB port yang Type A dan Type C di sini. Untuk parking brake-nya dia modelnya EPB, electronic parking brake. Di sini juga ada auto hold. Ini untuk tombol drive mode-nya di sisi sini. Nah, ini untuk transmisinya dia modelnya shift by wire. Jadi kalau mau masukin ke D, dia ditarik seperti ini. Dan ini sudah D. Jadi di sini di exhaust ini itu ada fitur sistem kerja hybridnya namanya parallel low dan parallel high. Kalau masuk ke D berarti ini masuknya ke parallel high. Kalau mau dimasukin ke parallel low, dia diputar sekali lagi masuk ke B. Jadi kalau B ini posisinya untuk ditanjakan supaya tarikannya lebih ringan, responsif, dia masukin ke B. Tapi kalau misalnya lagi di jalannya agak kencang atau cepat, dia masukinnya di D di sini. Dan ini posisi netralnya didorong ke depan setengah seperti ini. Lalu kalau ingin masuk ke gigi mundur atau R, dia seperti ini. Nah, ini juga bisa terdisplay.
Pada saat lagi mode R, ini dia bisa terdisplay arah putaran bannya juga seperti ini. Nah, kalau ingin memasukin ke P, dia dipencet seperti ini. Ini di netralin dan ini di P seperti ini. Lalu di sini dia ada untuk konsol, ada untuk cup holder. Ini cup holdernya sebanyak 2 buah di sini ya tempatnya. Ini di konsol boxnya dia sudah materialnya synthetic leather, soft touch panel. Ada chiller boxnya juga di sini, pendinginnya ya. Lalu bagian sini dia ada glove box. Nah, di bagian sini dia ini ada sun visornya juga, yang dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp di sisi co-driver, dan ini di sisi driver. Untuk kaca spionnya modelnya dia auto dimming, dia bisa dimatikan juga dan dinyalakan untuk sistem auto dimmingnya. Lalu di bagian sini dia ada untuk lampu baca atau lampu interior. Nah, lalu bagian sini untuk lampu kanan, lampu sisi kiri, dan ini untuk lampu pintu ini di sini. Nah, ini di X-Force yang Ultimate sama yang Ultimate Premium ataupun di serinya hybrid yang Ultimate dan Ultimate Premium ini sekarang ada panoramic glass roof. Blindernya ini bukannya sudah elektrik seperti ini. Ini bukannya dia sudah elektrik, dan ini kalau ingin ditutup kembali dia seperti ini. Untuk di sisi airbagnya ini dia ada di sisi depan satu, di sisi driver, sisi co-driver. Lalu di sini juga ada set airbag juga, dan di sisi sini juga dia ada curtain wall airbag nih. Curtain wall airbagnya dia ada di sini posisinya. Nah, sekarang mari kita lihat ke baris keduanya. Nah, untuk baris keduanya seperti ini. Dia di sini dia ada kisi-kisi AC juga. Ini untuk rear air fan-nya. Dan ini untuk aliran udara anginnya juga di sini ya. Dan di sini juga ada untuk USB port untuk yang Type A dan Type C. Lalu di bagian sini dia ada untuk phone pocket. Ada untuk tempat penyimpanan juga di sini. Lalu di bagian sini dia aksen interiornya dia warna piano black di sini ya. Ini materialnya sudah synthetic leather, warna hitam. Ada cup holder juga di sini. Lalu di sini juga ada tempat hand grip juga di sini ya. Nah, untuk lampu bacanya di sini bisa dinyalakan juga, dan ini untuk pintu. Lalu di bagian sini dia ada armrest, talinya dari sini seperti ini. Dia sudah dilengkapi dengan cup holder juga. Nah, sekarang mari kita lihat ke bagian bagasinya. Di bagian sini juga dia ada ISOFIX di sisi kiri dan di sisi kanan. Di sini ada ISOFIX juga. Lalu untuk bagasinya juga sudah dilengkapi dengan sistem fitur power back door seperti ini. Nah, ini ada untuk pembuka bagasi dan penutup pintu bagasinya, dan ini ada untuk auto lock juga. Jadi kalau untuk auto lock ini, dia kalau dipencet di sini sekitar 1 atau 2 detik, dia langsung tutup pintu bagasinya dan langsung kunci mobil secara otomatis. Di sini ada untuk kamera mundur, ada untuk lampu plat nomor, dan ini untuk bukaan bagasinya dari sini juga. Tutup bagasi juga bisa dari sini. Nah, di bagian sini dia ada untuk bagasinya seperti ini ya. Dia modelnya. Ada compartment tray juga. Ini ada tempat penyimpanannya juga di sini. Lalu di bagian sini ada tempat tooling kitnya juga ya, peralatan seperti untuk kunci ban. Nah, lalu untuk mesinnya ini, untuk mesin bensinnya yang di seri hybrid, dia mesinnya ukurannya 1600 cc bensin. Untuk bagian mesinnya seperti ini ya. Di sini juga ada motor hybridnya juga. Untuk unit Mitsubishi X-Force yang terbaru ini, harganya nanti akan diumumkan di periode dekat-dekat Gias nanti. Jadi nanti akan diumumkan resminya nanti pada saat di periode Gias 2026. Untuk informasi detailnya atau ada yang ingin ditanyakan ataupun penawaran lainnya juga bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video.
Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.